Ilmu yang kedua adalah ilmu yang secara zatnya mubah, bisa jadi baik apabila diniatkan untuk kebaikan, bisa jadi jelek apabila diniatkan untuk kejelekan, dan apabila tidak ada niatan untuk keduanya, maka status hukumnya pada status hukum mubah, bisa dipelajari, bisa untuk ditinggalkan. Kemudian beliau juga menasihatkan kepada kita bahwasanya tatkala kita itu memahami sebuah dalil, memahami sebuah hadis, memahami sebuah ayat, maka jangan fahami langsung dengan teks yang ada, fahami dengan kondisi masyarakat pada zaman itu, sehingga kita akan mampu memahami sebuah hadis dengan maksud apa yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena perbedaan kondisi, perbedaan uruf sangat berpengaruh di dalam kita memahami hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masalah yang terakhir yang kemarin kita bahas, bahwasanya hendaknya bagi seorang talibul ilm, terutama yang mengaku bermanhaj salaf, kalau berbicara menghukumi, hendaknya selalu berlandaskan kepada sebuah hadis athar yang datang dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang terakhir, kitab yang terbaik, kitab yang pernah ditulis oleh manusia yang terbaik, yang ada bab-babnya, adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sampai situ pembahasan kita kemarin. Kenapa ya Ikhwan Al-Bukhari atau kenapa Syekhul Islam memberikan petunjuk kepada kita kitab yang terbaik, yang mubawwabah, yang sudah ada bab-babnya? Itu adalah Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Pertama, karena tidak semua kitab hadis itu ada babnya. Tidak semua kitab hadis itu ada bab-babnya. Karena antum tahu, kitab hadis itu ditulis dengan berbagai macam cara. Kitab hadis itu ditulis dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam model. Ada ditulis berdasarkan rawi, dan itu adalah kitab musnad. Yang paling masyhur adalah Musnadul Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Musnad Ahmad rahimahullahu ta'ala yang sekarang tercetak sampai 50 jilid, itu dari awal kitab sampai akhir kitab nggak ada satupun judul bab ini bab itu. Karena penyusunan hadis yang terdapat dalam kitab musnad itu disusun berdasarkan rawi. Jadi Musnadu Abi Bakar, semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Lanjutannya Musnad Umar, semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar. Musnad Utsman, Musnad Ali, begitu sampai akhir dari kitab musnad. Ada beberapa kitab hadis, ada banyak kitab hadis yang ditulis berdasarkan urutan abjad, mulai dari alif, kemudian ba, kemudian ta, sampai ya. Semacamnya masyhur Jami' As-Saghir dan Jami' Al-Kabir Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini tidak ada babnya. Kitab semacam itu tidak ada babnya. Ada kitab hadis yang diurutkan berdasarkan bab-bab fikih, tapi oleh penulisnya tidak diberi bab, semacam Imam Muslim. Sahih Muslim itu tanpa bab. Yang memberi bab dalam Sahih Muslim adalah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi banyak juga kitab-kitab hadis yang ditulis sudah dengan babnya. Karena itu Imam Syekhul Islam mengatakan kitab hadis yang sudah ada babnya yang terbaik adalah kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Pertama, kitab itu adalah kitab yang tersahih dari sisi riwayat. Kitab yang terbaik, kitab yang tersahih dari sisi riwayat, yang diakui oleh seluruh para ulama. Yang kedua, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala seorang yang sangat jeli tatkala membuat sebuah bab. Seorang yang sangat jeli tatkala membuat bab-bab dalam Sahih Bukhari. Yang ketiga, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala bukan seorang ulama hadis yang mengikuti salah satu madhab 4 yang masyhur. Yang berbeda misalkan dengan Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra, berbeda dengan Imam Muslim dalam Sahih Muslim, dan Imam Nawawi dalam Tabwib Sahih Muslim, berbeda dengan
Yani beberapa imam-imam yang lain yang mereka meskipun para ulama hadis tapi dari sisi fikih, yani mereka merujuk, bersandar, bermadhab kepada salah satu imam madhab yang ada. Imam Muslim kita tahu beliau Syafi'iyul madhab. Imam Nawawi juga begitu. Imam Baihaqi juga begitu. Dan beberapa imam-imam yang lain itu ini adalah bermadhab pada madhab-madhab tertentu, dan bagaimanapun juga memberi bab itu akan terpengaruh dengan madhab dia. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau tidak yani bermadhab dengan salah satu madhab yang masyhur, tapi beliau cenderung kepada madhab ahlul hadis, yani yang ada yani pada zaman beliau. Para hadirin azanillahu wa iyyakum. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah kemarin, bahwa kitab Sahih Bukhari saja tidak pas, tidak layak untuk dijadikan sandaran satu-satunya, karena tidak semua hadis Rasulullah terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Betapa banyak sebuah hadis yang itu sahih menurut Imam Bukhari, tapi tidak beliau masukkan di dalam yani Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kita lanjutkan. Wa kalamu ahli al-fiqhi wa ahli al-ilmi fil umuri allati yakhtassu bi'ilmiha ba'dul ulama. Dan ucapan para ulama-ulama fikih dan ulama-ulama yang lain dalam perkara yang mereka memiliki spesialisasi dalam ilmu tersebut. Waqad aw'abatil ummatu fi kulli fannin ilmi i'aba. Dan umat ini telah menuliskan, menuangkan dalam semua disiplin ilmu, yakni dengan sempurna, dengan lengkap. Faman nawwarallahu qalbahu hadahu Allahu bima yablughu min dzalik. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia petunjuk kepada apa yang harus dia capai dari ilmu-ilmu tadi. Wa man a'mahu lam tazidhu kathratul kutubi illa hiratan wa dhalala. Adapun barang siapa yang Allah butakan mata hatinya, maka banyaknya kitab tidak akan menambah dia kecuali kebingungan dan kesesatan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Ubaid al-Ansari, kepada Abu Ubaid al-Ansari, awalaysatil Tauratu wal Injilu 'indal Yahudi wan Nasara famadza tughni anhum. Bukankah bukankah Taurat dan Injil itu berada di tangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Famadza tughni anhum, apa fungsinya Taurat dan Injil itu di tangan mereka? Para fitan azani Allah wa yakum. Syekh mengatakan, adapun disiplin ilmu-ilmu yang lain itu telah dijabarkan panjang lebar oleh para ulama kita. Dan saya katakan ya ikhwan, setiap orang bisa jadi berbeda tatkala menyampaikan kitab apa yang dijadikan urut-urutan. Tapi secara umum, dan kaidah ini sering saya ulang-ulang, jadi bahwa seorang talibul ilm untuk kelas-kelas kayak kita ya ikhwan, kelas-kelas ekonomi, jadi untuk kelas-kelas kita, antum jangan bayangkan kita tatkala bahas ini kita membayangkan diri kita itu sekelas Ibnu Taimiyah, sekelas Imam Bukhari, sekelas Imam Syafi'i yang kalau dengar langsung hafal gitu. Kita itu ngapalkan lama, begitu hafal besok lupa. Jadi masalah ya. Ini kelas-kelas kita, saya katakan ya ikhwan, kelas kita, kelas otaknya itu dikatakan cerdas enggak, dikatakan goblok enggak, tapi lebih dekat ke goblok daripada cerdas. Jadi ya orang-orang kelas-kelas kita lah, kita mikir kelas kita. Jadi kita mikir kelas kita. Maka yang sering saya nasihatkan kepada para thalabul ilm itu adalah ma'rifatul kull minal ba'd wa ma'rifatul ba'd minal kull. Mengetahui segala sesuatu dari sebagian ilmu dan mengetahui sebagian masalah dari semua ilmu. Yani ma'rifatu al-kull minal ba'd wa ma'rifatul ba'd minal kull. Mengetahui segala sesuatu al-kull minal ba'd dari sebagian disiplin ilmu, dan mengetahui sebagian masalah dari semua disiplin ilmu. Apa maknanya ya ikhwan? Ilmu syar'i itu banyak. Ada mulai dari Al-Qur'an ya.
Al-Quranul Karim itu mulai dari ilmu bacaan, ilmu tajwid dan ilmu qiraat, ilmu tafsir dan tafsirnya. Tafsirnya sendiri jadi dua, tafsir riwayah dan tafsir dirayah. Qurannya tok minimalnya ada 5 cabang ilmu, minimal ini. Kalau kita bicara hadis, hadis itu yani ada ilmu sanad, ada ilmu matan. Ya, ada ilmu sanad, ada ilmu matan. Ilmu matan, ilmu sanad minimalnya terpecah 2. Ilmu mustalah hadisnya dan ilmu rijalnya. Yani dan ilmu rijalnya. Ilmu matan ini yang berkembang kepada ilmu fikih, usul fikih dan semua ilmu-ilmu yang ilmu dirayah. Kalau fikih minimalnya 4. Fikih itu ada fikih, ada usul fikih, ada qawaid fikhiyah, ada maqasidus syariah. Itu minimal ya kawan. Cabang-cabang fikih yang lain sangat banyak. Ada nadhariyah fikhiyah, ada tarikhut tasyri' dan ada berbagai macam cabang-cabang ilmu yang lain. Yani, taib, itu fikih. Kalau kita bicara misalkan tentang masalah ilmu bahasa, ilmu bahasa yang wajib itu 5. Yang wajib itu 5. Kok 5? 6. Jadi ilmu bahasa atau ilmu bahasa yang wajib itu 5 lah. Nahwu, saraf dan 3 ilmu balaghah. Jadi ilmu alat. Jadi ilmu alat yang wajib itu banyak. Imla, jadi tahriri, syafahi dan ilmu-ilmu yang semacam itu. Belum kalau kita bicara tentang masalah yani ilmu tentang tazkiyatun nufus, tentang masalah akhlak, tentang masalah tarikh, tentang masalah tarikh, yani tentang masalah siyasat syar'iyyah, tentang masalah ahwal ijtimaiyah dan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu syar'i itu luas sekali. Ini sangat luas sekali. Kalau kita dengan sekelas kita kemudian cita-cita ingin menguasai semua disiplin ilmu itu, kok abot. Jadi di tafsir jadi jagonya, di hadis jadi jagonya, di fikih jadi ahlinya, gitu ya. Di tarikh jadi orang yang di bidangnya. Jadi Ibnu Taimiyah kelas baru itu kok jauh begitu, meskipun nggak mustahil. Nggak mustahil tak kalau kita kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma yani irzuqnil fiqha Ibnu Taimiyah, fiqha Syekhul Islam wa nahwa Ibnu Hisham. Ya Allah, berilah rezeki aku ilmu pemahaman syar'i kayak Ibnu Taimiyah dan pemahaman nahwu kayak Ibnu Hisham. Itu enggak mustahil ya kawan. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya mbok yo rumangsa dhewe. Ngono yo. Kelas-kelas ekonomi yo, kelas-kelas ekonomi dipikir ya. Jadi coba antum mulai pilah kira-kira saya ini khusus saya di mana? Spesialisasi saya itu di bidang apa? Dan itu cara pandangnya terlalu luas kalau dibahas pada waktu sekarang. Bagaimana kita harus memilih spesialisasi? Jadi memilih kita itu bertakhusus di fikih, di usulnya, di maqasidnya, di Al-Quran, di tajwidnya, di usul tafsirnya, di tafsirnya, di hadis, di rijalnya, di mustalahnya, di matannya, atau di mana? Kalau kita sudah menemukan titik di mana kita itu bertakhusus, maka ketahuilah ilmu itu secara sempurna dari awal sampai akhir. Dari awal ujung sampai ujungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun ilmu-ilmu yang lain jangan sampai dilupakan. Jadi ilmu-ilmu yang lain jangan sampai enggak tahu. Karena semua ilmu itu ya ikhwan, itu ada 3 level. Semua ilmu itu ada 3 level. Level dasar itu level TK, level SD, sekedar tahu. Yang kedua level menengah, ini level-level rodok ngerti tapi nggak terlalu banyak, agak tahu tapi nggak terlalu banyak. Level 3 itu sudah level pemantapan. Dan semua ilmu itu begitu. Semua ilmu itu semacam itu. Contoh, ya Wan, contoh apa yang buat contoh paling enak? Hah? Ilmu apa? Yang paling enak buat contoh apa? Dari hadis, dari ilmu mustalahnya. Ilmu mustalah ya ikhwan, level dasar yang wajib bagi semua talibul ilm untuk melewati ilmu ini. Dalam mustalah saya lihat 2 kitab.
Kalau dua-duanya alhamdulillah, kalau salah satunya ya wis, enggak apa-apa lah. Apa yang pertama? Manzumah Baiquniyah dengan syarahnya. Dan taisir mustalah hadis At-Tahan. Ini minimal sekali. Kata ikhwan taisir lulus SD di bidang mustalah. SD si anak-anak. Antum jangan pernah membanggakan aku ngerti mustalah. Lulus apa membaca apa, belajar apa, taisir, kucing pun akan tertawa. Kalau sudah menepuk dada, membanggakan diri, mengetahui ilmu mustalah, tatkala ditanya, kitab yang pernah pelajari apa mustalah, yani apalagi kalau kemudian manzumah Baiquniyah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani hanya Baiquniyah dilewati, kemudian merasa sudah ngerti ilmu mustalah. Hanya taisir ilmu hadis dilewati, kemudian sudah merasa ngerti ilmu mustalah. La wallah. Itu kelas pendasaran, dasar banget. Masih perlu ya ikhwan, jadi untuk kelas di atasnya. Masuk ke kelas yang kedua. Kelas kedua ya ikhwan, level-levelnya al-ba'ithul hadits. Jadi Ahmad Muhammad Syakir, level-levelnya Muqaddimah Ibnu Salah, level-levelnya itu level kedua. Level kedua. Kalau level itu cukup insyaallah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang tidak mau untuk terlalu dalam ilmu mustalah. Tapi kalau dia mau jadi orang yang mutakhasis, orang yang mendalam dalam ilmu mustalah, maka mau akan masuk ke kitab yang ketiga. Dan kitab yang ketiga itu level Tadrib ar-Rawi Suyuti atau Syarah Alfiyah Al-Imam Al-Sakhawi rahimahullahu ta'ala ataupun Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah. Jadi sekelas itu. Jadi baru antum kalau faham Tadrib ar-Rawi atau faham Fathul Mughithnya yani Sakhawi, bolehlah sedikit mengatakan ana insyaallah faham mustalah. Nek faham, nek katam tok tapi enggak faham ya empu. Kalau faham. Contoh kecil ya, Wan. Jadi contoh kecil. Fikih misalkan. Fikih. Orang ya, Wan, fikih mazhab Syafi'i. Antum baru dianggap menguasai fikih mazhab Syafi'i jika melewati 3 tahapan ini. Ambil matan yang pertama, matan tipis, matan kecil. Ya, sekelas-kelas matan Abi Syuja, Safinatun Najah, Tadhkirahnya Imam yani Al-Juwaini, Minhajnya Imam Nawawi. Sekelas-kelas kitab itulah, kitab tipis. Ya sekian lah kitabnya. Kitab tipis untuk pendasaran. Setelah ini ikhwan masuk ke level yang kedua. Setelah ini faham, masuk ke level yang kedua. Kitab pertengahan mazhab Syafi'i. Jadi kitab pertengahan mazhab Syafi'i. Syarah mukhtasar dari kitab-kitab ini. Syarah mukhtasar dari kitab dan kitab pertengahan mazhab Syafi'i itu pertengahan bawah sampai pertengahan atas. Pertengahan bawah kelas-kelasnya Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar, Lalikna, itu kelas-kelas bawah. Kelas-kelas agak menengah sekelas Muhnil Muhtaj, Radat Talibin, itu kelas-kelas menengah. Tapi orang ya ikhwan baru sampai Radat Talibin, Muhnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, itu dia masih di level tengah dalam fikih mazhab Syafi'i. Masih di level tengah. Orang baru dianggap menguasai fikih Syafi'iyah apabila sudah dia masuk ke level 3. Dan level 3 itu ada di Majmu' Syarah Muhadzab Lin-Nawawi rahimahullahu ta'ala 23 jilid. Itu baru antum dikatakan faqih Syafi'i Indonesi. Orang yang faqih dalam mazhab Syafi'i dari Indonesia, dari Al-Furqan, misalkan begitu, apabila antum sampai pada level itu. Hadis pun demikian ya ikhwan. Hadis, yani antum ngerasa nguasai hadis, ngerasa paham hadis. Kitab hadis apa ya akhi yang pernah antum baca? Arba'in Nawawi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arba'in Nawawi, yani hatam, hafal, merasa nguasai hadis, kucing pun akan tertawa.
apalagi saya nggak ngapal, apalagi saya nggak paham, apalagi saya nggak tembus. Arba'in Nawawi itu kelas dasar banget, kelas anak-anak TK. Level menengah ya Wan, level menengah di dalam ilmu hadis itu Umdatul Ahkam dan Bulughul Maram. Dalam hadisnya, jadi dalam hadisnya level 3 bawah Sahihain, 3 agak tinggi Kutubus Sittah. Ini Kutub As-Sittah itu matannya. Syarahnya ya syarahnya tadi. Ini syarahnya tadi. Kalau antum ya ikhwan masih di level-level Subulus Salam, di level-level Nail Autar, itu berarti antum masih di level 2. Dan antum baru dianggap jadi masuk level 3 apabila telah menyelesaikan Fathul Bari. Jadi ini rangkaian ya ikhwan, rangkaian ilmiah. Jadi rangkaian yani ilmiah. Jadi ya ikhwan, ilmu itu luas sekali. Terserah sekarang antum di bidang apa. Kalau memang antum itu adalah orang yang berada di bidang fikih, maka untuk yang fikih sampailah di level 3. Kalau antum memang cenderung di bidang yani nahwu, untuk yang nahwu sampailah di level 3. Yani kalau memang antum adalah orang yang cenderung di bidang ilmu hadis sampailah di level yang ketiga. Adapun ilmu-ilmu yang lain cukup di level 1, kalau bisa di level 2. Kalau bisa di level 2. Ini supaya ini tidak kosong dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Dan para ulama dalam semua bidang telah membahas masalah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi bidang itu dan semua yang berkaitan dengannya. Karena nggak mungkin menguasai itu bidang tanpa yang berkaitan dengannya. Orang ya ikhwan, kalau ingin menguasai fikih, mau nggak mau dia harus menguasai fikih, usul fikih, qawaid fikihiyah, dan maqasidus syariah. Ini wajib. Ini wajib untuk dia fahami kalau dia mau menjadi faqih. Ini. Kalau dia ingin menjadi seorang ahli hadis, maka dia harus menguasai sanad dan matan. Yani sanad dan matannya, sanadnya dan matannya. Kalau dia ingin menjadi ahli Quran, maka dia harus menguasai ilmu bacaan dan ilmu tafsirnya sekaligus. Ini dan semacam itu. Langkah kita masih jauh ya Tuhan, jauh ke depan. Tapi sejauh-jauhnya jalan kalau ditempuh lama-lama nyampe. Adapun kalau mikir duluan, lihat Fathul Bari itu sudah ngeri. 13 jilid sampai mati aku nggak menyelesaikan. Kalau sudah begitu ya sudah, menyerah sebelum berperang. Menyerah sebelum berperang. Ada hal-hal langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan itu semua, dan itu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, satu tempat dengan tempat yang lain, satu kondisi dengan kondisi yang lainnya, satu waktu dengan waktu yang lainnya. Tapi intinya ya ikhwan, itu semua tetap butuh petunjuk dari Allah. Makanya Syekhul Islam mengatakan, faman nawwarallah, barang siapa yang Allah berikan cahaya dalam hatinya, dia akan mampu melangkah. Dia akan mampu melangkah. Membaca kitab itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, antum akan kayak nyicipi makanan. Makanan kan yang dicicipi. Kitab enggak bisa dicicipi ya, Hon. Kitab itu, jadi nasihat ana, 1, kalau antum masih sekolah, ikuti program yang ada. Kalau antum masih sekolah di Al-Furqan misalkan, sudahlah ikuti sistem yang ada, gak usah neko-neko, sistem yang ada. Nanti kalau sudah lulus, baru ikuti arahan yang saya katakan tadi. Jadi semua ilmu yang belum sempat dipelajari di ma'had, pelajarilah. Mulai dari dasar, sekedar tahu. Sekedar tahu. Kemudian yang kedua, ilmu-ilmu yang kita ingin takhassus padanya, yang kita ingin spesialisasi padanya, maka mulailah dari dasar, menengah sampai tahap puncak, sampai tahapan yang tinggi. Semua ilmu yang antum kalau lulus di Al-Furqan, lulus semuanya di level 2. Tidak ada yang di level 3. Jadi semua ilmu ya ikhwan yang antum selesaikan di Al-Furqan, yang lulus Ali 3, semuanya di level 2. Belum ada yang masuk level 3. Itu nik lulusi nik faham.
Ini lulusnya gak paham ya mpu. Itu di level 2. Kalau mau yani untuk menjadi mutakhasis, spesialisasi dalam masalah itu, maka harus berjuang sendiri untuk memasuki level yang ketiga. Dan level ketiga tidak pernah diajarkan di kuliah apapun. Karena itu levelnya orang-orang yang spesialisasi di bidang tersebut. Wallahu a'lam. Tapi intinya semuanya ya ikhwan, semuanya yani itu butuh nur minallah. Tanpa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, banyaknya kitab yang ada di toko, banyaknya kitab yang di lapangan, banyaknya kitab yang di PDF-kan di internet, banyaknya kitab yang di itu, enggak akan nambah kecuali tambah bingung. Arep maca kitab maca apa ke maktabah itu loh. Lihat kitab toh sak jam, capek keluar. Besok masuk lagi. Lihat-lihatin, buka-buka. Oh, iki judulnya kok ngene. Oh, iki kertasnya kuning. Tutup lagi, keluar. Besok gitu, lihat rak yang lain. Gitu aja sampai 5 tahun. Kalau tanpa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka butuh bimbingan. Ke maktabah itu butuh bimbingan. Jadi apa yang harus kita mulai untuk membacanya, bagaimana kita harus membaca, bagaimana kita harus mencatat, bagaimana kita harus meringkas, dan yang lain sebagainya. Wallahu yani alam bissawab. Intinya ikhwan, itu butuh yani dari level ke level. Ana sudah sering katakan ini di level-level akhir kelas-kelas antum, tapi bagi para ikhwah yang yani masih terikat dengan kelas, ikuti sistem yang ada di kelas, gak usah neko-neko. Jadi gak usah banyak keluar dari sistem tersebut, karena malah merusak dan tidak akan menambah kebaikan. Fanasallahu alazim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, an yarzuqanal huda was sadad, untuk memberikan rezeki kepada kita petunjuk dan jalan yang benar. Wa yulhimana rusydana wa yaqina syarra anfusina, memberikan petunjuk kepada kita kebaikan kita dan menjaga kita dari kejelekan diri kita. Wa alla yuzigha qulubana ba'da idh hadana, dan hendaknya tidak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menggelincirkan hati kita setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita. Wa yahabu lana min ladunhu rahmah innahu huwal wahhab, Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan kepada kita kasih sayangnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemberi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalawatuhu ala asyrafil mursalin. Dan sampai sini sedikit ta'liq, catatan kaki, keterangan singkat dari risalah yang sangat berharga ini. Risalah ini ya ikhwan layak ini untuk disyarah secara panjang lebar dan berkaitan dengan banyak permasalahan, mengingat fawaid-fawaid ilmiah yang terkandung padanya. Tapi karena kondisi daurah yang itu hanya 8 sampai 9 kali pertemuan, maka catatan-catatan yang ada secukupnya, waktu yang diberikan, insyaallah Subhanahu wa taala semoga yang sedikit ini bisa untuk berbanyak, yang pendek ini bisa jadi untuk diperpanjang. Wallahu alam. Terutama yang anda nasihatkan ya ikhwan, yang anda nasihatkan adalah tentang masalah jalan ilmiah. Jalan ilmiah. Jadi jalan ilmiah kita itu masih panjang. Masih panjang sekali. Jadi maka hendaknya para ikhwah, para asatidzah terutama yang sudah lepas dari sistem sekolah, jadi sistem kelas, hendaknya berusaha sekuat tenaga supaya dia untuk semakin menambah ilmu, terutama di bidang yang di situ antum dianggap mampu. Anda katakan sama ikhwah pengabdian, Anda katakan sama asatidzah yang lainnya, yani antum tatkala dari dulu sampai sekarang misalkan disuruh atau diminta sama lajnah ta'lim untuk ngajar mukhtarat atau ngajar mulakhas, atau ada yang ngajar fikih, atau ada yang ngajar ini, atau ada yang ngajar itu, berarti antum dipandang mampu oleh lajnah ta'lim ma'had untuk mengajarkan materi itu. Maka jadikan ini adalah sebagai anugerah dari Allah untuk mentakhususkan diri di bidang ilmu itu. Bagaimana gambarannya? Para ikhwah asatidzah yang ngajar mukhtarat, wallahi ngajar mukhtarat itu
ngajar mukhtarat, ngajar mulakhas. Jangan antum cukupkan diri lulus mukhtarat, ngajar mukhtarat, lulus mulakhas, ngajar mulakhas. Itu jeruk mangan jeruk ya kawan. Lulus SMA ngajar SMA enggak layak. Lulus SMA ngajar TK, lulus SMA ngajar SD, kan begitu toh? Standar. Lulus nyanyi ngajar SD, lulus S1. Ngajar kuliah, lulus doktoral. Ini itu standar pendidikan. Maka seharusnya begitu juga. Kalau kita diberi amanat untuk ngajar mulakhas, maka seharusnya ilmu kita itu sampai Allahul Masalik atau sampai syarah Ibnu Aqil lil Alfiyah Ibnu Malik. Seharusnya begitu. Jadi kita ngajar mulakhas, ilmu kita itu 2 level di atasnya. 2 level di atasnya. Kita ngajar Ta'jilun Nada, maka ilmu kita itu 2 level di atasnya. Sehingga tidak jeruk makan jeruk. SMA ngajar SMA, lulus SMA ngajar SMA, lulus SMP ngajar SMP. Ini. Dan semoga itu adalah kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ilmu itu paten. Jadi dalam artian begitu yang kita dapat dari ustadz kita, begitu pula yang kita ajarkan tanpa pengembangan yang lainnya. Karena ilmu itu tidak pernah mengenal jumud, dan orang itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menambah dan menambah ilmu yang ada sampai nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ya kawan, kalau sudah jadi ustadz bukan berarti wis sampai di situ aja ilmunya. Tidak. Orang itu kalau sudah mempunyai level LC, MA, doktor gitu, jangan katakan ilmunya berhenti sampai di situ. Tidak. Belajar dan belajar itu sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik. Manakah yang lebih utama, mencari tempat yang membuat kita khusyuk dalam sholat, ataukah memenuhi saf kosong yang menghilangkan kehusyuan? Tapi mencari tempat yang khusyuk itu sampai membuat saf kosong depan kita tidak sempurna, karena tidak memungkinkan orang lain untuk menyempurnakan dengan berdalih lebih mendahulukan mencari kehusyuan. Kenapa harus dibenturkan antara memenuhi saf dengan mencari tempat yang khusyuk? Sesuatu yang dua-duanya baik, jangan dibenturkan. Taib yang pertama. Yang kedua, apabila harus benturan, maka benturan itu jangan sampai menimbulkan sesuatu yang haram. Jadi benturan itu jangan sampai menimbulkan sesuatu yang haram. Apabila di saf pertama sudah masih kosong banyak, kemudian antum merasa kalau di saf pertama itu sumu gitu ya, gerah, gak khusyuk dalam sholat, dia ingin untuk di saf kedua karena saf kedua dekat kipas angin, boleh antum mundur ke saf yang kedua dengan syarat saf pertama sudah penuh. Jadi kamu lihat banyak ikhwan gitu ya yang berebut saf yang pertama, kita sebenarnya kalau mau masuk ke saf yang pertama bisa, tapi karena saf pertama rono kipase dan kita nanti kalau sholat itu malah gini-gini terus gak khusyuk, kita mundur aja di saf yang kedua, tapi saf yang pertama penuh. Tapi apabila tinggal kita sendirian, saf yang pertama itu masih kosong banyak, jadi sebelah kanan masih kosong, sebelah kiri masih kosong, tapi kita mau sholat kemudian ngambil saf yang kedua, jadinya malah haram. Maka memperhatikan titik maslahat, benturannya itu antara sunnah dengan sunnah ataukah wajib dengan sunnah, itu perlu dipertimbangkan di dalam menimbang mana yang lebih utama. Apa betul saat kita memandang wanita itu lebih mendingan daripada memandang amrot dalam hal zina mata? Ngerti amrot ya kawan? Amrot itu calanang tapi ayu. Amrot itu dalam istilah bahasa para ulama, laki-laki yang belum tumbuh jenggot. Itu istilah mereka. Istilah itu untuk negeri Indonesia nggak saya pakai. Laki-laki yang belum tumbuh jenggot itu dalam istilah para ulama namanya amrot.
dan memandang amrat itu haramun haram. Bagaimana keterangan para ulama kita, bahkan kecaman para ulama lebih dahsyat dibandingkan memandang wanita. Tapi kalau pengertian amrat dengan itu di Indonesia bingung. Ini karena harus gede-gede yuk gak tunggu jenggote. Kita ambil makna yang terkandung padanya. Itu yang sering saya katakan kepada teman-teman, fahmul maqasid. Makna yang terkandung padanya itu apa? Makna yang terkandung padanya para ikhwah, orang Arab, lanang, laki-laki, kalau masih usia SD, usia SMP, sing belum tumbuh jenggot, itu lebih dekat dikatakan cantik daripada dikatakan ganteng. Maka mereka namanya amrat. Jadi orang laki-laki, anak SMP, anak SD itu kalau putih, hidungnya mancung gitu ya, itu lebih dekat dikatakan cantik dibanding dikatakan ganteng. Makanya terjemahan amrat negeri kita, pengertian amrat negeri kita, apa itu amrat? Laki-laki tapi cantik. Siapa yuk yang ngacung? Siapa yang merasa dirinya amrat? Laki-laki tapi cantik. Lah, cuy, jangan apa? Ini. Bermuamalah ya ikhwan dengan amrat ini muamalah khas, muamalah khusus. Jangan terlalu dekat, tapi jangan dijauhi. Jangan terlalu dekat ya ikhwan. Nanti kalau dengan amrat terlalu dekat bahaya. Teman tapi mesra. Makan bareng, jajan bareng, belajar bareng. Sudah gitu-gitu kadang-kadang gandengan tangan lagi. Ini tidur bareng, boncengan sepeda motor bareng, nggak mandi aja bareng, kawan. Sudah gitu, nanti kalau temennya ini dekat dengan orang lain, muncul rasa cemburu. Muskilah ya, kawan. Kalau sudah muncul rasa cemburu, berarti antum sudah terkena penyakit kaumnya Nabi Lut. Cinta dengan laki-laki, laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan senang dengan perempuan. Makanya kenapa para ulama kok tegas di dalam masalah amrat, tidak setegas dalam masalah wanita. Masalah wanita itu pertama fitrah. Lanang senang wedok itu fitrah. Laki-laki senang perempuan itu fitrah. Perempuan senang laki-laki fitrah. Laki-laki senang laki-laki itu nggak normal, uangnya rotok miring. Itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki kalau mandang perempuan ditepuk karo kancane, "Weh, nundukkan pandangan lu." Oh, laki-laki ikhwan kok senengane nyawang wong wedok, gitu ya. Tapi kalau laki-laki lihat laki-laki nggak ada orang protes. Kan temenannya laki-laki. Kalau antum misalkan temenan sama akhwat, jajan bareng, ini bareng, wah itu langsung dikeluarkan antum dari pesantren. Tapi kalau teman laki sama-sama laki-laki beda. Siapa yang mau mengeluarkan kecuali kalau terbukti sampai perbuatan kaum Nabi Lut. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga ya khun, efeknya amrat lebih buruk daripada akhwat. Akhwat itu efek terburuknya zina. Sedangkan amrat itu efek terburuknya perbuatan kaum Nabi Lut. Dan perbuatan kaum Nabi Lut lebih parah hukumnya daripada zina. Oleh karena itu ya ikhwan, pertama nasihat ana, pertama bagi yang merasa dirinya amrat, yang merasa dirinya itu ayu, ya. Pertama ya ikhwan, ya akhi, latihlah diri antum untuk jadi laki-laki sejati. Jangan turuti perasaan saya ini cantik. Gimana caranya? Latihan mana? Latihan taekwondo, latihan silat, gitu ya, sehingga keker badannya. Kalau sudah keker, ayunya hilang. Hilang. Yang kedua nasihat ana, jangan pernah terlalu dekat dengan salah satu ikhwah. Ya, akrab dengan semuanya, tambah dekat. Jangan sampai yang kayak anak gambarkan tadi, teman tapi mesra.
makan bareng, belajar bareng, kemana-mana. Kalau ada A ada B. Kayak perangko sama apa? Apabila ada laut dialah pantainya. Apabila ada api dialah panasnya. Di mana-mana mesti orang dua ini ketemu. Tidak, wallah itu awal kehancuran. Tapi ya yang merasa demikian kadang-kadang dengan A, kadang-kadang dengan B, kadang-kadang dengan C, kadang-kadang dengan ini, kadang-kadang dengan itu, sehingga tidak menimbulkan masalah. Dan jangan pernah mau terlalu akrab dengan siapapun. Antum itu maudhi'u fitnah. Maudhi'u fitnah. Yang kedua ya bagi teman-teman yang ada kecenderungan senang sama amrod. Senang sama amrod. Antum jangan menjerumuskan saudara kita dalam jurang kemaksiatan yang besar. Karena sebenarnya itu sangat terpengaruh dengan pihak luar, sangat terpengaruh dengan kondisi luar. Orang-orang semakin menganggap dia wanita, perasaan dia akan semakin terbawa bahwasanya dia wanita. Jalan pegang tangannya, sama ikhwan kok jalan pegangan tangan, remes-remesan. Ini itu sama istrinya, bukan sama saudaranya. Ini bukan sama saudaranya. Normal-normal aja ya, normal aja. Ini jangan sampai terjadi semacam itu. Wallahi, antum akan menimbulkan korban berjatuhan. Ini korban ini yang berjatuhan. Ini bantu saudara-saudara kita. Kalau ada seorang akhwan yang punya kecenderungan ke situ, tolong diarahkan ke arah yang lain. Misalkan ikhwan tapi senengannya gambar bunga. Ikhwan kok gambar bunga, gambar bom gitu loh. Ganti bunga, ganti bom. Ganti apa gitu. Ikhwan tapi seneng dengan baju warna pink. Ikhwan apa akhwat seneng dengan baju warna pink? Ikhwan tapi seneng baju warna pink, warna ini, warna itu gitu. Ya nasihati, diledek gitu lah, ben gak kerasan dia dengan baju itu. Kayak akhwat, hati-hati loh nanti jadi akhwat loh. Itu jadi merasa dia itu diledek dengan itu, sehingga dia berubah penampilan. Kan warna biru kayak warna hijau atau warna apa gitu yang tidak menimbulkan kecantikan. Aksesorisnya laki-laki tuh ikhwan pedang, pisau. Aksesorisnya laki-laki, aslinya perempuan apa? Bunga, ini itu aksesorisnya perempuan. Adapun laki-laki di kamarnya ada bunga, ada ini, ada itu. Itu masalah ya, Wan. Itu masalah. Kalau ngomong dinasihati alih itu, kalau ngomong jangan kemayu. Kalau ngomong jangan mendayu. Ngomongnya laki-laki itu laki-laki. Ini tegas laki-laki. Kalau perempuan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeraskan ucapan biar tidak memfitnah laki-laki, apalagi laki-laki. Itu laki-laki. Dan penyakit ini banyak terjadi di pesantren. Penyakit ini ya kawan, banyak terjadi di pesantren. Makanya bahaya. Hati-hati ya kawan. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang semacam itu. Wallahu a'lam. Apakah niat belajar akal bisa berdakwah di kampung yang masih jauh dari sunnah, termasuk niat yang jelek? Niat yang bagus, niat yang sangat bagus. Ini di kampungnya dilihatnya, dan itu harapan anak Yahwan. Antum itu kalau wis dadi wong pinter, pulanglah ke kampung halaman masing-masing. Ini dulu berangkat dari kampung itu pulang, apa itu dengan harapan nanti pulang berdakwah gitu ya. Begitu sudah kenal Al-Furqan, kemudian bisa belajar, kemudian jadi orang pintar, ditawarkan di ma'had ini, ditawari di ma'had ini, diminta ke ma'had ini, minta ke ma'had ini, lupa cita-cita masa lalunya. Jangan ya, wallahi jangan. Jadi jangan pernah lakukan itu. Pulanglah ke kampung halaman, babat alas berdakwah. Adapun rezeki ya, rezeki itu Allah yang ngatur. Rizki itu Allah yang ngatur. Jadi tanpa berniat menyombongkan diri. Wallahi setelah lulus kuliah S1 di Jakarta, anak itu ditawari jabatan-jabatan penting di yayasan-yayasan penting di Jakarta. Sampai tatkala itu wakil rektor ngomong sama anak, Ahmad terserah kamu mau milih jabatan apa deh di yayasan itu, pokoknya kamu di Jakarta. Wakil rektor terserah, jadi mau milih jabatan apa, yang penting kamu dir ngono. Jadi mau milih posisi apa, jadi pokoknya gitu. Anda katakan, afwan ya Syekh,
Ana punya amanat dari orang tua, bahwasanya dulu saya belajar mau pulang, Ana mau pulang. Sehingga saya pun pulang. Nah, akhirnya terdampar di Al-Furqan karena rumah saya dekat dari sini, 14 km dari sini. Sehingga saya akhirnya terdapat di Al-Furqan. Alhamdulillah ya akhwan, meskipun saya harus meninggalkan ibu kota yang penuh dengan kemewahan, ibu kota yang adanya Ferrari, Alphard dan yang lain, ibu kota yang adanya ini dan itu, pulang ke sebuah kampung terdalaman di kampung saya, akhirnya terdampar juga di kampung ini, di sebuah desa yang adanya adalah tambak sama kerupuk sama bonggolan. Ini. Alhamdulillah, rizki itu di tangan Allah ya kawan. Rizki itu di tangan Allah. Waktunya orang punya istri, ya anak punya istri. Waktunya orang punya anak, ya punya anak. Waktunya orang punya rumah, alhamdulillah punya rumah, lantai 2 lagi. Ini. Waktunya orang punya mobil, alhamdulillah punya mobil. Waktunya punya sepeda motor, ya punya sepeda motor. Nanti kalau waktunya orang pesawat, insya Allah punya pesawat. Rizki itu ya kawan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki itu Allah yang ngatur. Jangan gambarkan kalau kemudian saya tinggal pesantren, saya tinggal ini gajinya jelas, jadi jelas mukafaannya, di rumah nanti untuk apa? Emangnya Allah yang di pesantren bukan Allah yang di kampung? Allah yang di sana adalah Allah yang di sini. Allah yang memberikan rezeki kepada orang kalau tinggal di pesantren di tempat-tempat yang menggiurkan, juga Allah yang akan memberikan rezeki kepada tempat apa? Manusia itu jatah rezekinya sudah dijatah ya, sudah dijatah. Jangan pernah punya cita-cita belajar untuk jadi orang mapan dengan ilmu syar'i. Wallahi, ana punya adik kelas di Libya, LC Kamlaut, lebih tinggi IP-nya daripada saya. Pinter. Wallah, tatkala dia, ana dikejutkan dengan satu berita bahwasanya dia menderita sakit yang parah, difotokan oleh teman-teman rumahnya, tinggal di rumah yang sangat memprihatinkan, kondisi ekonominya sangat memprihatinkan. Ini dan itu, makan ala kadarnya. LC ya ikhwan, jangan kira LC itu kemudian naik mobil, naik apa. Jangan kira itu. Pisahkan antara ilmu dengan dunia. Ilmu kita itu untuk mencari ridha Allah, untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama. Ada rezeki, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nanti Allah akan memberikan. Kata, kalau memang Allah itu ngasih rezeki sama orang yang maksiat, ngasih rezeki, kasih makan sama orang kafir, apa mungkin Allah itu nggak ngasih rezeki sama orang yang menjadi pegawainya dalam tanda kutip, sama orang yang berdakwah di jalannya, sama orang yang berjuang di jalannya? Mustahil ya kawan. Anda tidak ngomong kepada antum dari kemarin bahwasanya belum ada masyai, belum ada kiai kemudian miskin dalam artian papa gitu, belum ada. Meskipun mereka pekerjaannya nggak jelas, rizkinya datang, pekerjaannya nggak jelas, nggak tahu datangnya dari mana. Itulah keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berkiprah di jalannya. Tapi jangan pernah dicita-citakan untuk ini dan itu, dan jangan pernah ditakutkan. Ini wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya ceramah khutbah sebelum mulai salat tarawih? Nggak apa-apa kalau tidak dijadikan rangkaian tarawih. Tarawih itu tanpa ceramah rangkaiannya. Tapi kalau hanya menggunakan momen waktu untuk itu, nggak apa-apa, nggak ada masalah, asalkan itu tidak dijadikan sebagai satu hal yang kalau tarawih gonok, nggak ada kultumnya, kurang srek, kurang sah. Ya kalau memang di tempat-tempat semacam ini nggak perlu ya kawan, karena taklim tiap hari. Tapi kadang-kadang di kampung itu masyarakat itu nggak mau kumpul kalau nggak Ramadan, nggak mau kumpul kalau nggak tarawehan. Maka tatkala tarawih itulah digunakan kesempatan mumpung kumpul orang banyak untuk memberikan tausiah. Kalau hanya itu niatnya nggak ada masalah. Mengapa begitu berat menasihati orang yang diharapkan sekaligus ditakuti? Mau apa karepe?
Mengapa begitu berat menasihati orang yang diharapkan sekaligus ditakuti? Apa yang karpe? Nasihat ya Huan. Tergantung bagaimana posisi kita. Bagaimana memposisikan diri kita, bagaimana memposisikan diri mereka. Dan bagaimana cara kita bicara. Dari arah mana kita itu harus berbicara. Itu sangat pertimbangan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tidak semua orang dikebiahuyah. Tidak semua orang dianggap sama. Tidak semua yang putih itu pasir. Tidak semua yang manis itu gula. Jadi semua orang dilihat pada kondisi masing-masing bagaimana kita masuk. Pertanyaan keumuman tadi belum bisa untuk disingkap. Bagaimana hukumnya jika kita hendak safar, kemudian kita meniatkan untuk tidak puasa pada hari safar tersebut, sedangkan sebab mendapat rukhsah safar tersebut belum kita laksanakan? Berbuka sebelum safar. Masalah ini panjang ya, Hun. Intinya orang safar itu dianggap safar apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, masafah ba'idah, jarak yang akan dia tempuh itu jauh. Jarak yang akan dia tempuh itu jauh. Yang kedua, kharaja 'anil balad, jarak yang dia tempuh itu sampai meninggalkan daerahnya, sampai meninggalkan negerinya, daerahnya. Itu dua syarat utama. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kapan orang itu mulai boleh mengambil rukhsah safar? Kapan orang itu mulai boleh mengambil rukhsah safar? Ada dua mazhab di kalangan para ulama. Mazhabul jumhur, rukhsah safar mulai boleh diambil kalau orang itu sudah mulai safar. Rukhsah safar boleh diambil kalau orang itu sudah dalam kondisi musafir. Ini mazhab jumhur. Sebagian para ulama mengatakan rukhsah safar itu boleh diambil mulai orang itu niat safar. Wallahu a'lam, mazhab yang ana rajihkan dengan berbagai dalil yang ada, yakni orang itu boleh mengambil rukhsah safar kalau dia sudah dalam kondisi musafir. Kalau dia sudah dalam kondisi musafir. Gambarannya, kalau antum niat safar mulai zuhur, niatnya rencananya safar itu ba'da asar, maka sholat zuhurnya tidak boleh dikasar karena dia belum safar. Jadi boleh dijamak karena jamak itu nggak harus safar. Adapun dikasar maka dia tetap harus sholat sempurna 4 dan 4 karena dia belum musafir. Tapi kalau dia sudah berangkat, sudah safar, sudah safar, maka silahkan dia untuk mengkasar karena kasar itu ilahnya hanya jamak. Begitu juga dengan berbuka puasa. Orang kalau sore atau jam 2 nanti mau safar, pagi sudah tata-tata, bolehkah makan permen, yani minum kopi dari pagi dengan niat safar ba'da zuhur? Tidak, dalam mazhab yang rajih. Dan ini adalah mazhab jumhur. Kenapa? Karena niat belum tentu terlaksana. Bisa jadi nanti ba'da zuhur ada masalah, ada uzur, ada ini, ada itu, maka orang itu mulai berbuka, mulai mengambil rukhsah safar ba'da dia diambil atau dia dihukumi sebagai seorang musafir. Bagaimana hukumnya orang yang mempelajari Al-Quran dan menghafalnya dengan cita-cita ingin menjadi imam haramain sebagai motivasi? Kalau hanya sebagai motivasi nggak apa-apa. Kalau hanya sebagai motivasi maka nggak ada masalah, asalkan jangan dijadikan cita-cita dengan harapan jadi imam haramain, jadi orang terhormat, jadi apa? Jadi gajinya kayak ini itu, kalau itu bahaya. Tapi kalau motivasi ikhlas lillahi ta'ala, maka itu adalah satu amal kebajikan, nggak ada masalah. Apa hukumnya tadarusan menggunakan mikrofon? Jika tidak boleh, bagaimana sikap kita jika diajak orang kampung? Tadarusan itu sunnah. Tadarusan itu apa ya? Tadarusan itu sekelompok-kelompok kemudian baca Quran, satu baca satu nyimak, itu sunnah. Gak begitu juga sunnah. Sunnahnya itu baca Quran. Sunnahnya itu membaca Al-Quran. Apa dalil yang melandasi bahwasanya tadarusan itu sunnah? Apa dalil yang melandasi bahwasanya tadarusan itu sunnah? Perbuatan Rasulullah dengan Jibril. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau setiap hari Ramadan, setiap bulan Ramadan, malam hari Ramadan, beliau itu selalu membaca Al-Quran disemak oleh Jibril. Itu menunjukkan bahwasanya ada yang baca, ada yang nyemak, itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Tadarusan itu sunnah, ya kawan. Membaca Al-Quran boleh tadarusan, boleh baca sendiri, boleh baca sendiri gitu, boleh juga baca yang lain nyemak. Gantian dia baca, yang kita
yang kita nyembah itu nggak ada masalah. Adapun dengan mikrofon tergantung. Ini tergantung ganggu apa enggak. Kalau ganggu maka jangan. Kalau nggak ganggu maka nggak apa-apa. Jadi kalau nggak ganggu maka tidak mengapa. Meskipun saya nggak senang. Jadi saya nggak suka tadarusan itu pakai mikrofon. Karena menggunakan mikrofon itu disunahkan dalam hal-hal yang memang dibutuhkan. Dan tadarusan itu tidak butuh pakai mikrofon, meskipun tidak bisa dilarang. Jadi meskipun tidak bisa dilarang, apalagi kalau niatnya itu alasannya syiar, Ustaz, ben malam-malam Ramadan ketok rame waca Quran bersautan di mana-mana. Ya semoga tidak mengapa. Ini semoga ini tidak mengapa. Tapi secara pribadi, ini anak tidak suka dengan itu. Karena hukum asalnya, yani tadarusan itu adalah amal sendiri yang tertutup, gitu, yang tidak harus banyak terdengar. Kalau memang itu kemudian jaga, kalau memang tadarusan itu harus pakai mikrofon, jaga niat bahwasanya kita itu membaca Al-Quran niat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukum membayar zakat fitrah pakai uang? Dan bagaimana cara menasihati kedua orang tua kita yang masih membayar zakat pakai uang? Zakat fitrah pakai uang ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ahli ilmi mengatakan enggak sah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan sah. Jadi mengatakan sah. Ini berangkat dari satu masalah. Apakah dibolehkannya bayar zakat tidak dengan bendanya? Yang boleh di zakat mal itu juga boleh di zakat fitrah atau enggak? Masalah ini masalah panjang. Hujjahnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala kuat, tidak bisa untuk langsung disalahkan. Meskipun pendapat yang lebih kuat adalah mazhab mayoritas para ulama yang mengatakan zakat fitrah itu dibayar pakai apa? Makanan pokok dan tidak dibayar pakai uang. Tapi kalau ada orang yang bayar bayar zakat fitrah pakai uang, saya tidak bisa mengatakan salatnya itu zakatnya tidak sah. Zakatnya tidak sah. Hanya perlu untuk disiasati. Oleh karena itu, kalau ngomongi orang tua dalam masalah yang semacam itu, saya nasihatkan jangan diomongi dengan bahasa halal haram, tapi diomongi dengan bahasa ini pasti diterima dan tidak. Cara ngomong saja ya kawan kita itu. Contoh ya kawan, sholat laki-laki, sholat berjamaah bagi laki-laki, sholat berjamaah bagi laki-laki. Mazhab antum apa? Hah? Sholat fardu dilakukan dengan berjamaah bagi laki-laki tanpa ada uzur. Mazhab antum apa? Wajib. Wajib apa? Wajib kifayah atau wajib ain? Wajib ain. Taib, dan itu mazhab Hanabilah. Kita tahu dalam masalah ini ada 4 mazhab yang masyhur. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, Imam Malik rahimahullahu taala dan beberapa para ulama sepakat dengannya, yakni salat berjamaah bagi laki-laki itu sunnah muakkad. Di satu sisi Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan fardu kifayah. Kalau di masjid sudah ada yang jamaah, enggak apa-apa, enggak wajib jadi fardu kifayah. Itu. Imam Malik rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah seingat anak fardu ain. Jadi itu mazhab antum. Ini mazhab antum dan mazhab ana. Ya. Di satu sisi Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala mazhab Zahiriyah mengatakan syarat. Kalau kemudian antum tatkala berdialog, terutama dengan orang awam ya, yang enggak bisa diajak ngomong dalil. Kemudian ayal-ayalan, Pak, Bu, Pak D, ngono ya. Ini Pak D, Pale, wajib dosa sampeyan gak di masjid. Itu sampeyan belajari pirang tahun nak. Pak D itu loh sudah lama pengajian sama Pak Yai itu, Pak Yai mengatakan sunnah. Selesai ya antum. Pak Yai ini goblok. Masa ngono. Sampeyan tuh loh sapa? Antum itu loh siapa? Jangan begitu ya Wan, cara kita dialog kalau sudah membahas masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Meskipun dalil antum jelas, itu silahkan berdialog pakai dalil, itu silahkan. Kalau orang-orang yang kita ajak dialog itu bisa diajak ngomong dalil. Lawang negeri kita itu loh negeri orang nggak ngerti dalil. Negeri kita itu loh negeri orang yang nggak ngerti dalil. Ana pernah berdialog dengan salah satu mubalek ya Wan, tukang khutbah. Ini katakan pik hadis kok ono sing dhaif ono sing sahih ku piye to? Ngono. Kan sabda Rasulullah. Lah sabda Rasulullah kok ono sing lemah itu piye? Ngono ya. Ana mencoba pertanyaan ini ya, Wan, berarti orang ini enggak ngerti ilmu mustalah. Meskipun penceramah agama dan khotib Jumat di sebuah kampung.
Ana coba untuk membahas masalah itu dengan lugas, mencoba untuk memasuki ini otak dia dengan kadar ilmu dia, mencoba untuk bahas gitu ya. Yani Pak, gini loh Pak, Rasulullah zaman itu kan orang rekaman, zaman itu belum ada ini, belum ada. Jadi Rasulullah tatkala menyampaikan hadis itu diterima oleh sahabat-sahabat, dihafal, disampaikan kepada ini sebagian dengan bahasa dia lah supaya paham. Lama anda jelaskan nggak paham. Yani nggak paham. Yani ini nyoi pikir. Yani Rasulullah itu ngajarkan sahabat ngajarkan muridnya tabiin ngajarkan sampai apa mau? Tabiut tabiin sampai pada imam-imam. Loh, lah wali songo itu masuk tabiin apa tabiut tabiin? Ingat ya Juan, ini cuma gambaran kecil. Mubalek tukang ceramah selevel itu ilmunya. Apalagi Pak Deni sampean. Apalagi Pali yang nggak berbau ilmu syar'i. Maka jangan pernah mereka diajak dialog dalil. Pak, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Maktum dalam Sahih Muslim, Masya Allah, mantap antum dalil. Tapi Pak Ade ini bengong, apa Sahih Muslim itu? Sahih Muslim itu digoreng apa digodok? Lihat orang di depan antum ya Wan, lihat siapa yang di depan kita. Untuk kita ajak dialog yang tepat. Rasulullah kalau berdialog dengan Suhail bin Amr, beda tatkala Rasulullah berdialog dengan seorang Arab Badui. Tatkala Rasulullah dialog dengan orang Arab Badui, Mas punya unta? Gitu ya. Punya ya Rasulullah. Apa warnanya? Merah ya Rasulullah. Ada yang hitam? Ada ya Rasulullah. Loh, kok unta merah punya anak hitam? Ya barangkali nenek moyangnya ya Rasulullah. Oh kalau begitu anakmu juga. Itu dialog Rasulullah sama siapa? Dialog Rasulullah sama orang awam, orang Arab Badui. Tapi bagaimana Rasulullah tatkala dialog dengan orang-orang Yahudi, para tokohnya, para ulamanya? Beda. Lihat hadis Rasulullah tatkala dialog dengan para tokoh-tokoh Yahudi. Tatkala dialog dengan Adi bin Hatim. Ini dialog dengan dialog bahasa yang sangat tinggi. Dialog dengan bahasa yang sangat ilmiah. Maka kepandaian itu bukan bagaimana cara kita menyampaikan dalil, tapi bagaimana cara kita itu mampu memahamkan dalil kepada orang lain. Itu sebenarnya inti kepandaian kita. Mampu orang ini layaknya dipakai level apa tatkala kita bicara. Orang ini layaknya di level mana tatkala kita berbicara. Orang ini layaknya lah kalau antum ngomong sama bapak yang diomongkan dalam kitab Al-Wajiz, Pak, dalam kitab Minhajus Salikin, dalam Wasiyatus Sughra. Waduh, apa Wasiyatus Sughra? Macam-macam. Enggak pas, enggak waktunya. Ini nggak levelnya untuk dibahas itu. Cobalah ya Juan, kalau bicara sama orang-orang yang sepuh, bapak-bapak, bicara sama Pak D, Pali, kakak yang masih awam, cobalah. Ini contoh kecil aja. Pak, sampean kan, jadi insya Allah panjenengan ngerti Pak nggih. Orang itu kalau sholat di rumah sama sholat jamaahnya di masjid itu perbedaannya berapa kali lipat Pak? 27. Tapi kan sholat di rumah gak dosa, gak dosa. 27 derajat. Oh gitu Pak ya, yang 27 derajat. Jadi kalau sholat di rumah itu dapat 1, sholat di masjid dapat 27. Kalau sholat di rumah dapat 10 pahala, di masjid dapat 270. Lah Pak, kira-kira kalau sholat di rumah itu pahalanya dapat berapa Pak ya? Kira-kira 1. Enggak loh Pak, mau sampai 1. Yuk gak gelem aku sholat mek pahalanya 1. Pahalanya banyak Pak. Cobalah dihitung. Sholat itu ono takbir, ono doa iftitah Pak nggih, ono maca Quran, baca Al-Fatihah, ada baca Quran, ada ini, ada itu. Wis Pak yo, jadi ininya takbire, doa-doanya gak usah dihitung. Maca Quran itu dihitung. Rasulullah kan bersabda Pak, bahwasanya barang siapa yang baca Al-Quran maka per huruf dapat satu kebaikan berbalaskan 10 pahala. Berarti kalau kita mau alif lam mim itu dapat 30 pahala. Loh kira-kira Al-Fatihah itu pirang huruf? Berapa huruf? Tunggu yo. 100 Pak. 120 Al-Fatihah itu. 100. Berarti kalau orang baca Al-Fatihah itu pahalanya berapa Pak? 100 kali 10 1000 loh Pak. 1000. Berarti kalau 2 rakaat 2000. Wis Al-Fatihah itu dihitung. Al-Fatihah itu dihitung. Kalau orang sholat di rumah itu dapat pahalanya 2000. Kalau di masjid 2000 kali 27. 2000 kali 27 berapa itu? 54 ya. 54.000.
Sampean saat ini dikasih pilihan, Pak. Ono Pak kepala desa, bapak-bapak sekalian, kalau sholatnya di rumah ini maka saya kasih per sholat 2.000. Kalau sholatnya di masjid saya kasih per sholat 54.000. Ngambilnya per hari sekali. Kalau sholatnya di rumah terus sehari dapat 10.000. Kalau sholat di masjid per hari dapat 200 berapa itu? 270 ya, 270.000 per hari dapat 270.000. Kira-kira jenengan milih yang mana, Pak? Milih sholat di rumah dapat 10.000 atau milih sholat di masjid dapat 270.000? Ya memangnya ya hanya orang gila yang sholat di rumah kan itu. Biarkan dia jawab sendiri ya, Wan. Dialog dengan orang awam itu butuh seni ya, Wan. Dialog dengan orang awam itu bonus ini. Tuntun, langkahkan, giring pemikirannya dari arah yang dia paham. Dari arah yang dia paham. Dia pahamnya pada level mana? Giring satu langkah sampai pada yang kita inginkan. Dan begitu Rasulullah SAW tatkala giring menjadi cara berpikir manusia. Ilmu komunikasi itu ilmu lain, ilmu khusus yang harus dikuasai oleh seorang dai. Adapun dar-der dokmang bid'ah ya gak karuan nanti. Kemampuan berdialog itu kemampuan inti, salah satu kemampuan inti dalam dunia dakwah dan dalam dunia nasihat. Nah, bagaimana kita itu menjadikan tampaknya tapi kan nggak punya kayak hal ini sekeruh dulu nyun ikan belum tentu dapat. Kitab fikih apa yang Ustadz anjurkan untuk para santri? Sahih fikih sunnah atau fikih sunnah? Jazakumullahu khair. Ya tergantung level antum di level mana. Kalau di level itu sahih fikih sunnah lebih baik. Sahih fikih sunnah lebih baik, lebih utama. Jadi karena lebih sistematis dan istidlalnya lebih kuat daripada fikih sunnah. Jadi meskipun sahih fikih sunnah bukan berarti nggak ada cacat. Ada beberapa yang perlu ditinjau, tapi gimana juga sahih fikih sunnah insyaallah lebih baik daripada fikih sunnah. Apakah bibi itu mahram atau bukan mahram? Ya tergantung apa makna bibi. Apakah bibi itu mahram atau bukan mahram? Tergantung apa makna bibi. Kalau bibi itu yang dimaksudkan adalah saudara kandung atau sebapak atau seibu dari bapak atau ibu atau kakek atau nenek kita langsung, ya itu mahram. Tapi kalau bibi itu yang kita maksudkan juga adalah istri paman, itu bibi, bukan. Karena negeri kita istri paman itu juga bibi. Yani maka dia bukan mahram. Apalagi tonggo kadang-kadang celuk bi kok. Pembantu celuk bi ngono. Jadi bibi itu kalau dimaksudkan adalah saudarinya bapak atau saudarinya ibu atau saudarinya kakek atau saudarinya nenek, maka dia mahram. Jadi maka dia itu mahram. Jika kita tidak belajar ilmu dunia, apakah kita tidak termasuk ke dalam ayat wala tansa nasibaka minad dunya? Dan bagaimana dengan perkataan Imam Syafi'i, idza turidud dunya fa'alaika bil ilm. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia maka hanya dia dengan ilmu, barang siapa yang ingin akhirat maka dia dengan ilmu, barang siapa yang ingin keduanya maka dengan ilmu. Apa masalahnya ya, kawan? Apa masalahnya? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu, dengan ilmumu, dengan fisikmu, dengan rizkimu, dengan anugerahmu, dengan ini, dengan ini. Wabtaghi, carilah. Jadi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu, ad-darul akhirah, kampung akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kamu lupa bagianmu dari urusan dunia. Apakah orang yang tidak belajar sampai S1, S2, S3 ilmu dunia kemudian lupa dunia? Enggak. Wong bapak saya, kakek saya, bibi kita, adik kita tuh loh ono sing gak tahu sekolah ya suge-suge. Ini
Dahulu kakek-kakek kita itu loh pada ada yang jadi orang kaya, banyak yang jadi orang mampu, padahal mereka tuh nggak sekolah tinggi-tinggi. Wala tansa nasibaka itu maknanya jangan kamu itu hanya karena ngejar akhirat sampai lupa dunia. Gak iso mangan, gak iso ngombe, gak bisa nikah, gak bisa apa-apa, murni total hanya untuk ngurusi akhirat, itu terlarang. Karena kamu punya keluarga, kamu punya hak, kamu punya kewajiban ini, kamu punya kewajiban itu. Tapi penekanannya adalah pada masalah akhirat. Penekanannya pada masalah akhirat. Dan orang itu ya Wan, kalaupun gak diperintahkan cari dunia, dolek dewe. Orang itu loh, kalaupun gak diperintahkan cari dunia, dia akan cari dengan sendirinya. Makanya dunia Islam itu tidak pernah menuntut orang itu cari dunia, enggak dituntut ada dolek, jadi cari sendiri. Bagaimana mensikapi teman kita yang terkadang memanggil kita ustadz, dan begitu pula orang tua kita yang mendoakan kita agar jadi ustadz. Apa kita harus senang atau diam saja atau bahkan takut karena ustadz taruhannya neraka? Siapa bilang ustadz taruhannya neraka? Ustadz taruhannya neraka kalau niatnya salah. Ustadz itu ya akhi hanya label. Ustadz itu hanya label. Dan label Ustadz Indonesia ini murah banget. Pokok iso ngajar ikra ngono lho Ustadz. Negeri kita. Dan ini berbeda dengan kalau label Ustadz ini di Timur Tengah. Label Ustadz di Timur Tengah itu seorang profesor. Ini seorang profesor. Kalau hanya ngajarin ini namanya syekh. Di negeri kita syekh itu masya Allah mantap ilmu nih. Berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lainnya. Itu hanya label. Wallahi itu hanya label. Semuanya tergantung niat. Kalau kita kepingin jadi ustadz itu niatnya ben dapat fasilitas dunia yang mapan. Enak yo jadi ustadz aun mobil telu, enak yo jadi ustadz fulan mobil ini, enak yo jadi ustadz ini rumahnya mewah, ana mau kayak dia, ben jadi kaya kayak dia. Itu yang haram. Tapi kalau memang dia berlabel ustadz dengan niat ingin mengajarkan agama, mengajarkan kebaikan kepada orang sekitarnya, maka itu kebaikan. Semuanya tergantung kepada innamal a'malu binniyat. Bolehkah kita bercita-cita menjadi orang kaya agar bisa berderma dan membiayai dakwah di daerahnya? Karena sedikit sekali orang kaya yang mau berderma. Kaya itu jangan dicita-citakan ya Wan. Karena dicita-citakan ikat takdiri yo gak bisa jadi kaya. Kaya itu gak bisa dicita-citakan. Gak usah dicita-citakan. Ini berbuatlah yang baik, berkejarlah yang benar, yang serius. Kalau memang takdirnya jadi orang kaya, maka jadi orang kaya. Jangan dicita-citakan. Karena cita-cita jadi orang kaya sering melalaikan segalanya dengan alasan jadi orang kaya. Begitu sudah jadi kaya, sebentar masih belum kaya yang saya inginkan, masih lebih kaya lagi, masih lebih kaya lagi. Itu jadi masalah nanti malahan belakangan. Bagaimana cara nasihati ibu kita yang selalu berkeluh kesah dan kekurangan qanaah atas harta yang telah Allah karuniakan kepada beliau, dan kapan momen yang pas untuk menyampaikannya? Antum lebih tahu katanya ana. Cari waktu di mana ibu itu sedang tenang, tapi jangan to the point. Yang sering salah kita itu dialog itu to the point ya Wan. Antum itu seorang dokter. Dokter itu kalau nangani penyakit kronis nggak pernah langsung penyakitnya. Jadi orang saw dokter itu kalau nangani penyakit harus dioperasi, kronis ini harus dioperasi, akut harus dioperasi. Bagaimana caranya? Dilihat tensi darahnya, gitu toh? Dilihat detak nadinya, dilihat yani paru-parunya, dilihat ininya, dilihat itunya, dilihat yang lainnya. Kalau tensi darahnya belum normal, maka yang dibenerin tensi darahnya dulu. Ini kalau kemudian detak jantungnya belum normal, ini dibenerin detak jantungnya dulu. Kalau kemudian paru-parunya ada penyakit, dibenerin paru-parunya dulu. Setelah semuanya itu mendukung, baru masuk ke inti masalah, yaitu operasi. Itu dokter badan, dokter psikologis, dokter agama, nggak jauh dari itu ya Wan. Nggak jauh dari itu. Sekali lagi ya Wan, kadang-kadang masalahnya itu kita di dialog aja yang salah. Dialog kita aja yang salah. Nasihati orang, ini itu tuh the point, mental. Tapi giringlah dia dari arah yang kita itu dengan dia sepakat. Yang kita dengan dia itu sepakat. Maka kita akan sampai pada satu titik di mana beliau itu nggak akan bermasalah dengan kita. Kalau antum ditanya, Ustaz, apa hukumnya salawat nariyah? Bid'ah.
Itu orang marah loh. Tapi kalau anda jawabnya begini, Ustaz gimana hukumnya salawat nariyah? Ya ikhwan barakallahu fiik, bersalawat kepada Rasulullah SAW adalah sebuah amal yang sangat agung. Benar toh? Benar. Bersalawat kepada sebuah amal yang sangat agung. Yani karena Allah bersalawat kepada Rasulnya, malaikat bersalawat kepada Rasulnya, kita diperintahkan oleh Allah bersalawat kepada Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan keutamaannya sangat besar sama sekalian. Bersalawat kepada Rasulullah itu, Rasulullah bersabda, man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Yang bersalawat kepadaku satu kali, nanti bersalawat, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bahkan Allah mengecam orang yang enggak mau bersalawat kepada Rasulnya itu adalah apa? Adalah orang yang bakhil. Salawat para jamaah sekalian adalah amal yang sangat agung. Itu sing takon ku seneng, wah Ustaz mantep rek ngono. Ustaz mantep gitu ya. Kenapa? Dia kira mendukung apa yang ada di dalam dia. Lanjutkan. Setelah mukadimah pertama selesai, lanjutkan. Tapi para jamaah sekalian, agama Islam itu agama yang sempurna. Jangankan masalah salawat, masalah apa kecil-kecil aja dibahas kok. Makanya para sahabat tatkala turun perintah kepada beliau untuk bersalawat, mereka bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bagaimana cara kita bersalawat kepadamu? Akhirnya Rasulullah SAW mengajarkan yani bagaimana cara bersalawat kepada beliau. Dan itu sudah disebutkan dalam hadis-hadis, caranya itu begini. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Sekarang Pak saya tanya, salawat nariyah itu salawat kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah mengajarkannya. Ini nih Pak, ada salawat yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau jenengan Pak disuruh milih, yang diajarkan Rasulullah langsung sama yang diajarkan oleh Pak Yai, milih yang mana? Kalau ini pemberian dari Pak Presiden, ini pemberian dari Pak Kepala Desa, jenengan milih yang mana? Selesai akun urusan tanpa orang terluka. Nah, kalau memang dia sudah terima dulu, nanti lama baru katakan bid'ah. Yang bahwasanya itu Pak bid'ah kata selesai. Dialog ya Huan, dialog kita itu yang sering masalah. Adapun masih dari awal-awal langsung bid'ah, syirik, itu yang sering bikin masalah. Sering bikin masalah itu di titik itu. Ini sering bikin masalah di titik itu. Ada suatu ketika ya Huan dialog mengenai masalah ini. Anda lihat orangnya lumayan bisa diajak diskusi, tapi ya nggak pintar-pintar banget. Ana beristidlal dengan berbagai macam dalil, kayaknya nggak pas dengan orang ini. Akhirnya ana pakai cara lain. Akhi barakallahu fiik. Jenggot yang ana pelihara ini, menurut antum wajib? Enggak lah. Wajib? Enggak. Hai insyaallah. Sunnah? Enggak ada sunnahnya. Itu adatnya orang Arab. Khair. Haram? Melihara jenggot ini haram? Dia terdiam. Haram ya? Wajib enggak? Sunnah enggak? Haram enggak ini? Enggak. Kan nggak mungkin mengatakan haram, nggak mungkin mengatakan haram. Haram nggak? Makruh ya? Makruh? Dibenci? Makruh? Nggak. Terus apa? Wajib nggak? Sunnah nggak? Haram nggak? Makruh nggak? Terus apa ini? Tinggal satu ya? Apa? Ana jawab, mubah toh? Menurut antum ini mubah. Akhi barakallahu fiik. Ini pakaian yang ana pakai, corak ini itu mubah. Kenapa antum nggak komentari pakaian ini, antum komentari yang ini? Kan mubah. Ana mau makan sambal, mau makan pecel, mau makan sate, mau makan soto, kan mubah, terserah. Ana mau melihara jenggot, nggak melihara jenggot, kan terserah ana. Ini kan mubah. Menurut antum, kenapa kemudian antum nyinyir dalam masalah ini? Dikomentari kambing kayak komentari ini, komentari ini ya, akhi, amal mubah, indak, amal mubah. Bengong ya. Dialog itu kepada siapa kita berdialog ya Wan? Dialog itu kepada siapa kita berdialog? Dengan pakai cara apa kita berdialog? Kalau menghadapi orang yang pedas, tak pedas sekalian. Ini. Kalau ada orang ngomong, oh kayak kambing, sebentar ya. Binatang yang berjenggot itu apa? Kambing. Lah ya nggak berjenggot. Ya nggak berjenggot. Kalau anda sebutkan ya ular nggak berjenggot, anjing nggak berjenggot,
babi nggak berjenggot. Ya, gunakan akal yang tepat. Intinya ya Ikhwan, intinya anak nggak ngajari antum debat ya Ikhwan, tapi di peta dakwah yang sering jadi masalah itu nggak pandai dialog. Yang diinginkan itu benar, tapi del itu yang jadi masalah itu. Seharusnya ini tuh disampaikan di tahap kelima, sudah disampaikan di tahap pertama. Yang di hadapan kita tuh bayi, jangan dikasih makan nasi goreng, kasih makan bubur. Sudah agak besar dikit kasih nasi kasar, agak besar dikit nasi lembek, nasi ini agak besar dikit kasih nasi goreng. Pada waktu orang yang ada di depan kita itu masih bayi, dikasih makan pecel mencret. Itu yang sering masalah kita di situ ya Ikhwan. Kepandaian berdialog. Dan ini yang sering saya ingatkan terutama pada antum. Mau pulang biasanya ono masalah. Dan jangan suka tampil beda. Antum itu kalau diajak kultum, diminta kultum, sampaikan yang datar-datar aja dulu. Belum nyampaikan wisbal, belum nyampaikan ini. Pokoknya yang beda sama masyarakat disampaikan. Belum saatnya ya Ikhwan. Belum saatnya. Ingat, dakwah itu dimulai dari titik temu untuk menuju titik gak temu. Dakwah itu adalah bagaimana masyarakat menerima kita, kemudian kita mulai melangkah. Ingat Syekh Muqbil bin Hadi Al-Madkhali Al-Wadi'i. Beliau orang Yaman. Yaman itu negeri apa? Yaman negeri apa? Hah? Yaman negeri Syiah Zaidiyah. Syiah itu di mana-mana Ahlul Bait, gitu lah. Tatkala Syekh Muqbil pulang dari Jamiah Islamiyah, kemudian beliau mulai berdakwah, apa yang beliau lakukan pertama kali? Yang pertama kali beliau ajarkan apa? Membaca Sahih Bukhari, kitab Manaqib Ahlul Bait. Yang pertama kali beliau buka pengajian itu adalah membaca Sahih Bukhari bab keutamaan Ahlul Bait. Pengajian baru, syekh baru, ustadz baru gitu ya. Bab keutamaan Ahlul Bait. Orang-orang Syiah, Masya Allah, ustadz mantap nih, keutamaan Ahlul Bait, ayo datang. Itu keutamaan Ahlul Bait ya Ikhwan. Sampai di sana jadi dijelaskan pelan-pelan dan menemukan yang beliau temukan. Kenapa? Orang-orang Syiah akan mengatakan, oh ternyata orang Wahabi, orang Salafi, orang Sunni itu nggak benci Ahlul Bait ya. Ternyata di bukunya ada keutamaan Ahlul Bait. Itu pertama. Yang kedua, oh ternyata Sahih Bukhari itu juga ada kitab kayak begini ya. Oh ternyata ya itu kemudian masuk ya Wan. Adapun belum itu sudah keutamaan Abu Bakar. Wah diusir antum dari Yaman langsung. Mulai ya Wan bermain cantiklah dalam dunia dakwah. Bermain cantik dalam dunia dakwah ini dan berbagai macamnya. Ini kepandaian dan ini namanya fikih dakwah. Dakwah itu butuh fikih yang mapan untuk terjun di tengah lapangan. Bolehkah bagi kita berkunyah Abul Qasim seperti qadhi yang meminta nasihat kepada Syekh Suhrainiyah? Karena ana pernah mendengar hadis yang membolehkan menamai dengan nama Nabi namun melarang berkunyah dengan kunyah Nabi. Hadis itu sahih dalam Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasammu bismi wa la taqtanu bi kunyati." Kalian itu bernamalah dengan namaku, silahkan kalian kalau mau bernama dengan namaku tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Kunyahnya Rasulullah apa? Abul Qasim. Para ulama berselisih tentang makna hadis ini. Apakah hadis ini berlaku hanya di zaman Rasulullah ataukah berlaku di luar zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Penjabarannya panjang ya, jam 9. Penjabarannya panjang sekali masalah ini. Pendapat saya pribadi, yang haram itu di zaman Rasulullah. Tapi setelahnya lebih baik ditinggalkan. Tapi tidak sampai haram. Lebih baik ditinggalkan tapi tidak sampai haram. Yang haram, yang terlarang secara mutlak itu pada waktu Rasulullah masih hidup. Wallahu a'lam. Bagaimana
menanggapi syubhat yang dilontarkan seorang muslim bahwa kita harus mengejar dunia demi menggapai akhirat, dan bukankah akhirat didapatkan melalui dunia? Yang pertama salah, yang kedua benar. Apa yang pertama? Mengejar dunia untuk menggapai akhirat. Itu salah, fatal. Yang kedua, bukankah akhirat didapatkan melalui dunia? Iya, akhirat didapatkan melalui dunia, tapi pakai sholat, rajin ibadah, ini amal-amal kebajikan yang memasukkan orang ke surga itu di dunia. Tapi bukan mengejar dunia dalam arti ngejar kekayaan. Karena ini orang ngejar kekayaan, ngejar popularitas dunia sering menggelincirkan orang dari pintu akhirat. Apa ini maksud dengan madhab ahli hadis? Madhab ahli hadis itu cara memahami dalil pakai kaidah-kaidah para ulama-ulama hadis, dan itu pembahasannya panjang. Pada tahun lalu ada ikhwan yang i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan. Mereka ikut sholat tarawih dan witir bersama masyarakat pada waktu isya'nya. Di akhir malam mereka sholat malam lagi. Ini bagaimana? Boleh, gak apa-apa. Boleh asalkan gak witir lagi. Boleh sholat ikut malam lagi tapi gak pakai witir lagi. Yang terlarang itu witir 2 kali. Ana mau tanya apa hukum sholat memakai sandal, karena saya pernah mendapati hadis yang menyatakan Nabi melakukan hal itu. Rasulullah pernah sholat pakai sandal, pernah sholat nggak pakai sandal. Sholat pakai sandal itu sunnah jika kondisi memungkinkan, tapi nggak wajib. Dan yang sholat tidak pakai sandal bukan mengingkari sunnah, bukan khilafu as-sunnah. Semuanya tergantung kepada kondisi. Kalau sholat di lapangan, sholat di apa, pakailah sandal jarang-jarang. Tapi kalau sholat di tempat yang tidak pakai sandal, jangan paksakan diri, karena itu bukan wajib dan tidak menyelisih manhaj salaf dalam masalah itu. Bagaimana? Apakah wajib zakat fitri bagi anak kecil yang baru genap 2 tahun? Wajib. Lahir pun wajib. Saat lahir pun wajib. Bagaimana mensikapi khilaf yang ada di kalangan para ulama, dan dalam khilaf seperti yang sekiranya ada toleransi? Mas, ini panjang sekali ya, panjang jiddan. Terakhir mungkin, bagaimana cara menghadapi fitnah wanita di zaman ini yang kian menyesakkan dada? Wanita itu ya Wan, makhluk yang lemah, yang kurang akalnya. Yang akhwat jangan marah loh. Yang kurang agamanya. Tapi laki-laki yang paling perkasa pun akan bertekuk lutut di hadapan wanita. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wanita itu senjatanya tidak di fisiknya, tidak di otaknya, tapi di perasaan dan rayuannya. Cara menghadapinya, nanti aja kalau antum udah nikah.
Sekarang masalahnya adalah bagaimana kalau tatkala fitnah ini membuncah? Tergantung antara satu orang dengan orang yang lain ya. Antara satu orang dengan orang yang lain. Bisa jadi satul solusinya nikah. Bisa jadi teman yang lain solusinya nggak nikah. Secara umum ya, kalau antum memang belum waktunya nikah, tapi fitnah itu menggejolak, nasihatnya pertama, putus semua akses hubungan dengan wanita. Putus semua akses hubungan dengan wanita. Masih punya telepon, nomornya akhwat, masih nyimpen fotonya, jadi masih kadang-kadang nyimpen bajunya, ini itu, putus semua akses hubungan dengan akhwat. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sering sendiri. Jangan menyendiri. Selalulah bersama ikhwan yang lain. Karena kalau sama ikhwan yang lain nggak akan ngomongin cewek, kecuali kalau ikhwannya jelek-jelek. Kalau ikhwannya jelek-jelek. Yang ketiga, hindari akses akhwat. Antum jadi kondisi hati kayak begitu, suka nongkrong di depan situ. Ada jilbab lewat, jadi gemeter. Ada rambut lewat, pingsan. Ya, hindarilah tempat-tempat semacam itu ya, di sana kayak di kelas, di masjid, di mana gitu. Hindari akses yang menuju ke sana. Terakhir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati dan naluri kita. Karena itu ada di tangan Allah dan hanya Allah yang mampu meredakan apa yang ada dalam hati kita. Jangan dituruti, semakin dituruti semakin menyakitkan. Penyakit ini ya ikhwan, semakin dituruti semakin menyakitkan. Karena ini yang dinamakan dengan penyakit ishq, penyakit mabuk kepayang. Jadi penyakit mabuk kepayang, kalau menyakit turuti semakin lama akan semakin berbahaya. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari dalam daurah Ramadan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan semoga kita tetap dipertemukan di majelis-majelis ilmu, kita tetap diteguhkan oleh Allah di majelis-majelis ilmu, karena itu adalah awal keberkahan, awal kebaikan untuk kita menghadapi fitnah dunia yang semakin membara ini dan membawa bekal kita untuk menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan akhirnya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.